Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di sini kita akan belajar rumus Pitagoras yang tentunya sudah banyak yang mengenal ya, rumus Pitagoras. Nah, di sini ada umum, ada alternatif karena nanti kita akan meninjau cara-cara alternatif pada rumus Pitagoras. Namun sebelumnya kita lihat dulu bentuk umumnya, yaitu jika kita mempunyai segitiga ABC dan juga panjang sisi ABC di depan sudut masing-masing ya, maka akan berlaku kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat untuk segitiga yang ini ya. Nah, sekarang mengapa kita akan meninjau cara alternatif yang mungkin? Kita ibaratkan di sini misalnya ada seorang chef, jika peralatan mereka lengkap, mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Begitu pula di sini seorang tukang bangunan, jika peralatannya lengkap, maka pekerjaan akan lebih ringan, lebih mudah, dan lebih cepat selesai. Nah, sekarang apa peralatan-peralatan kita dalam menyelesaikan masalah matematika? Yaitu berupa rumus-rumus atau juga rumus alternatif yang mungkin ada. Nah, sekarang untuk rumus Pitagoras, kita akan meninjau cara alternatif maupun rumus alternatif yang mungkin ada. Yaitu yang pertama kita lihat FPB yang ada pada ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku, sedangkan yang kedua ukuran sisi segitiga siku-siku yang memuat bentuk akar. Cara alternatif pertama yaitu penggunaan FPB. Kita akan perhatikan contoh pada segitiga siku-siku ini dengan ukuran sisi-sisinya adalah 12, 18. Kita akan menentukan panjang sisi miringnya, yaitu X. Kita gunakan rumus Pitagoras. X sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Kita hitung 144 ditambah 324, yaitu 468. Nah, ini kita harus sederhanakan akar kuadrat dari 468 dengan pemfaktoran ya. Nah, kita faktorkan sehingga salah satu faktornya bilangan kuadrat. Kita usahakan. Di sini kita ingat ciri-cirinya bagi 2 bisa, bagi 4 bisa, bagi 6 juga bisa, tetapi kita akan memilih dibagi 9 karena di sini jumlah angka-angkanya 18 ya. Nah, 18 bisa dibagi 9, maka 468 bisa dibagi 9, yaitu 46 bagi 9, 52. Nah, apakah 52 masih mengandung faktor bilangan kuadrat? Iya ya, di sini 4 kali 13. Jadi, akar dari 468 adalah 9 kali 4 kali 13. Ini bisa diakar kuadratkan menjadi 3, yang 4 menjadi 2, yang akar 13 tidak bisa. Jadi hasilnya adalah 6 akar 13. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus Pitagoras tanpa penyederhanaan. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan ukuran sisi-sisinya dengan membaginya dengan FPB-nya. Nah, sekarang kita lihat 12 dan 18 FPB-nya berapa? 6 ya. Sehingga kita akan bagi semuanya dengan 6. 12 menjadi 2, 18 menjadi 3. Nah, kita bekerja di sini. Untuk mendapatkan sisi miring, berarti kita hitung 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat pada segitiga kecil ini ya. Kita dapatkan 4 ditambah 9, yaitu akar 13. Nah, sekarang kita kembali ke segitiga semula. Karena tadi sisi yang lain dibagi 6, sekarang panjang sisi miringnya
Untuk kembali ke sana, kita akan kalikan dengan 6. Ya. Kita kalikan dengan 6, sehingga akar 13 kali 6 yaitu 6 akar 13. Nah, ini sama ya. Sama. Jadi jawabannya dengan menggunakan penyederhanaan dan menggunakan rumus Pythagoras yang semula sama, tapi yang dengan penyederhanaan akan jauh lebih mudah. Contoh berikutnya tentang penggunaan LPB pada rumus Pythagoras ya. Di sini ada segitiga dengan ukuran panjang sisi miring 30. Salah satu sisi siku-sikunya 25, kita akan menentukan panjang sisi siku-siku yang satunya. Dengan Pythagoras, kita hitung X sama dengan akar 30 kuadrat dikurangi 25 kuadrat, yaitu 900 dikurangi 625, hasilnya adalah 275. Nah, di sini kalau kita sederhanakan, coba kita faktorkan 275. Di sini memenuhi sifat 2 tambah 5, 7 ya, sehingga itu salah satu sifat dari faktor 11, yaitu 11 kali 25. Jadi akar 275 kita bisa tulis akar dari 11 kali 25, yaitu yang bisa di akar kuadratkan adalah 25, sehingga menjadi 5 akar 11. Coba sekarang kita lihat jika menggunakan cara alternatif membagi sisi-sisi yang ada ini dengan FPB-nya. Yaitu kita lihat FPB-nya di sini adalah 30 dan 25 adalah 5 ya. Sehingga ini semua sisi yang diketahui kita bagi dengan 5. 25 menjadi 5, 30 menjadi 6. Nah, sekarang kita bekerja di segitiga yang lebih kecil, yang ukurannya paling sederhana, yaitu kita tulis di sini saja. 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat adalah 36 dikurangi 25. Hasilnya adalah akar kuadrat dari 11. Nah, kita akan kembali ke segitiga semula dengan cara, kalau tadi menuju segitiga yang lebih sederhana kita bagi 5, maka kita kembali ke segitiga semula adalah dengan cara kali 5. Jadi, tadi dibagi 5, sekarang kali 5. Hasilnya adalah untuk X, akar 11, yang bersesuaian di sini akar 11, kali 5, yaitu 5 akar 11. Nah, ini hasilnya sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus Pythagoras tanpa penyederhanaan. Nah, dengan penyederhanaan ini lebih mudah ya untuk mendapatkan sisi yang belum diketahui. Nah, sekarang akan kita buktikan bagaimana penggunaan FPB bisa diterapkan pada rumus Pythagoras. Nah, di sini ada segitiga yang lebih besar berukuran KA, KB. Kemudian kalau kita bagi dengan FPB-nya K, maka di sini menjadi A, kemudian di sini menjadi B. Nah, untuk sisi miring yang segitiga kecil, penyederhanaan adalah akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang untuk yang segitiga semula, kalau kita cari panjang sisi miringnya, misalnya ini X ya, maka X sama dengan akar dari KA kuadrat ditambah KB kuadrat, yaitu K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat. Ada faktor yang sama, K kuadrat kita faktorkan. Nah, maka K kuadrat dapat diakar kuadratkan menjadi K, yang A kuadrat tetap di dalam tanda akar. Nah,
Jadi di sini hubungan antara akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dengan K kali akar dari A kuadrat tambah B kuadrat adalah dikalikan K. Sedangkan tadi semula untuk KA dan KB ke arah segitiga kecil adalah dibagi dengan K. Jadi ini untuk pembuktiannya. Jadi ini dibagi K, maka untuk kembali ke segitiga semula dikalikan K. Untuk cara alternatif yang kedua, penggunaan rumus Pitagoras, yaitu jika suatu saat kita mempunyai segitiga yang ukuran sisinya memuat bentuk akar. Contohnya pada segitiga ini, panjang sisi siku-sikunya A akar B dan A akar C. Kita akan menentukan panjang sisi miringnya, yaitu X. Dengan rumus Pitagoras, X sama dengan akar A akar B kuadrat ditambah A akar C kuadrat. Kita kuadratkan akar kuadrat dari A kuadrat kali B ditambah A kuadrat kali C. Ada faktor yang sama pada kedua suku, yaitu A kuadrat. Maka ini kita faktorkan A kuadrat kali B ditambah C. Nah, A kuadrat dapat diakar kuadratkan menjadi A, sedangkan B ditambah C tidak bisa, jadi tetap dalam tanda akar B ditambah C. Sehingga panjang sisi miring X kita bisa tuliskan A akar B ditambah C. Nah, coba kita perhatikan polanya. Jadi kalau panjang sisi siku-sikunya A akar B dan A akar C, maka panjang sisi miringnya adalah A akar B ditambah C. Nah, ini rumus yang pertama. Sekarang kita lihat juga pada segitiga yang kedua. Kalau kita punya segitiga siku-siku dengan ukuran panjang sisi miringnya A akar R, salah satu sisi siku-sikunya A akar B, bagaimana panjang sisi siku-siku yang satunya? Kita tetap gunakan Pitagoras. X sama dengan A akar R kuadrat dikurangi A akar B kuadrat. Kita kuadratkan A kuadrat R dikurangi A kuadrat B. A kuadrat kita faktorkan, R dikurangi B. A kuadrat kita akar kuadratkan sehingga menjadi A akar R dikurangi P. Nah, jadi jika diketahui sisi miringnya, maka kita mendapatkan sisi siku-sikunya adalah A akar R dikurangi P. Perhatikan rumus-rumus yang baru saja kita peroleh untuk dapat digunakan pada situasi yang sesuai, yaitu panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku memuat bentuk akar. Berikan dua contoh, ya. Contoh yang pertama, di sini segitiga siku-siku dengan ukuran 4 dan 2 akar 3. Bagaimana panjang sisi miringnya? X, ya. Nah, di sini kita akan lihat pada 2 akar 3 dan 4 ini faktor yang sama adalah 2. Sehingga 4 di sini kita tampilkan dalam bentuk 2 akar. Nah, 2 kali berapa ada 4, yaitu kali 2, ya. Nah, 2 yang belakang kita tampilkan dalam bentuk akar menjadi 2 akar 4. Nah, sekarang kita fokus di bentuk 2 akar 3 dan 2 akar 4. Menurut rumus tadi, maka panjang sisi miringnya adalah 2 akar 4 ditambah 3, yaitu 2 akar 7. Sudah selesai. Mudah sekali, bukan? Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, di sini segitiga siku-siku dengan ukuran sisi siku-sikunya 3 akar 5.
panjang sisi miringnya 9 akar 2, kita akan menentukan panjang sisi siku-siku yang satunya. X ya. Nah, di sini kita lihat dua sisi yang diketahui, faktor yang sama adalah 3. Maka kita akan mengubah 9 ini menjadi 3 kali 3 akar 2. Nah, 3 yang kedua kita ubah menjadi bentuk akar sehingga menjadi 3 akar 9. Jadi 3 ditampilkan dalam bentuk akar 9. Akar 2-nya tetap kita tulis. Nah, sehingga 9 akar 2 bentuk terakhirnya adalah 3 akar 18. Nah, sekarang kita fokus di bentuk 3 akar 18 dan 3 akar 5. Maka kita akan peroleh nilai X sama dengan 3 akar, karena ini sisi miring yang diketahui, maka 18 dikurangi 5, yaitu 3 akar 13. Nah, mudah sekali untuk penggunaan cara alternatif yang kedua ini, yaitu sisi-sisi pada segitiga siku-siku ada bentuk akarnya. Nah, untuk dua cara alternatif penggunaan rumus Pitagoras ini kita cukupkan. Cara-cara alternatif ini antara lain bisa diterapkan di materi dimensi 3, karena di sana banyak penggunaan rumus-rumus Pitagoras untuk menghitung jarak ya, atau panjang ruas garis ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.